Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Kita bahas lagi dengan Pak Purnawirawan ya. Jadi hari ini Pak Purnawirawan itu atau Pak Edi Sukarno itu diperiksa untuk hari ini ya teman-teman. Dan juga ada anggota kepolisian yang berinisial N ya teman-teman. Apa hubungannya tuh Bang dengan Bapak kepolisian berinisial N? Jadi ada hubungannya lah ya teman-teman. Tentang apa tuh kita akan bahas untuk hal tersebut ya. Jadi untuk Bapak Purnawirawan sendiri atau Pak Edi Sukarno ya teman-teman, benar-benar diperiksa dan Polda Jabar benar-benar serius ya untuk memeriksa dari Pak Edi Sukarno ini gitu mengenai kesaksiannya gitu ya. Seperti gue bilang kemarin, untuk kesaksian dari Pak Edi ini akan kuat jika memang dikuatkan dengan saksi-saksi lainnya. Contohnya nanti dikuatkan juga nanti dari saksi ini nih, tentang anggota kepolisian berinisial N. Ini beliau adalah dari Polsek Jalan Cagak. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengetahui ya mengenai kalau nggak salah ini ya, potongan kalung emas tersebut, di mana orang tersebut bertanggung jawab untuk yang namanya mengumpulkan barang bukti pada saat itu gitu. Jadi nanti di cross check atau disesuaikan gitu tentang kesaksian dari Bapak anggota kepolisian berinisial N ini dengan Pak Purnawirawan. Jadi di sini benar-benar pihak kepolisian ingin mencocokkan segalanya gitu ya. Jadi yang seperti gue bilang, benar-benar nanti dari 70% ya, gue beranggapan untuk kesaksian Pak Purnawirawan ini atau Pak Edi Sukarno ini masih 70%, dan akan menjadi 100% kalau memang sudah disesuaikan oleh semua saksi ya, seperti di saksi Danu, juga ada saksi ahli lainnya, dan juga Banpol, dan juga di sini hebat ya untuk Pak Polda Jabar, maksud gue hebat karena tentunya akan menghadirkan saksi-saksi baru yang menguatkan kesaksian daripada Pak Edi ini gitu. Jadi apa yang dilakukan Polda Jabar ini benar-benar sudah sangat sesuai apa yang kita harapkan teman-teman. Jadi benar-benar disesuaikan kesaksian Pak Edi dengan kesaksian-kesaksian lainnya gitu ya. Untuk Pak Edi sendiri benar-benar Polda Jabar benar-benar dikorek terus ya keterangannya, apakah yang di podcast dari Kang Heri itu sudah semuanya disampaikan atau ada yang belum disampaikan kan kayak gitu. Cuma di sini untuk yang namanya kesaksian dari Pak Edi Sukarno itu ada satu hal yang membuat gua tidak terlalu setuju ya. Apa tuh Bang yang tidak terlalu setuju tentang kesaksian beliau gitu ya? Mungkin di sini juga Anjas yang terakhir upload tadi ya, kalau teman-teman lihat kontennya itu ada kata-kata dari Pak Edi, dan itu gue juga sesuai ya apa yang gue mau sampaikan sekarang tentang Pak Edi yang benar-benar melindungi dari kepolisian itu sendiri. Dan juga ada tanggapan dari Pak Edi bahwasanya apa yang dilakuin itu seperti mungkin polisi lain melanggar, ada dugaannya itu hanya untuk prosedur aja gitu ya. Jadi kalau misalkan dari situ gue beranggapan bahwasanya Pak Edi sendiri sepertinya jauh di dalam lubuk hatinya itu ingin melindungi juga ya, melindungi beberapa anggota kepolisian yang memang terlibat, tapi dia tidak ingin mereka itu dipecat gitu teman-teman. Jadi seolah Pak Edi ini hanya ingin mereka itu mendapatkan juga hukuman seperti hukuman prosedur aja gitu. Di situ kecewanya gua sih ya. Jadi kalau misalkan nanti keputusan Polda Jabar itu hanya menghukum berdasarkan apa yang pernyataan di awal gitu kan, Pak Ibrahim Tompo mengenai kesalahan prosedur doang gitu, itu pasti netizen gue pribadi sangat kecewa tentunya ya. Bahkan mungkin kekecewaan gue ya bener-bener kecewa kalau misalkan memang akhirnya seperti itu gitu, dan jatuhnya malah bisa nggak terungkap untuk OEJ ini, tuh malah bikin kecewa banget gitu. Kalau misalkan Polda Jabar berbuat seperti itu, ya mendingan untuk kasus ini dilimpahkan ke Mabes Polri gitu ya.
Jadi seperti halnya terkasus Sambo yang harusnya semua OOJ-nya itu terungkap gitu. Kalau Polda Jabar gak berani untuk mengungkap ya semua OOJ ini, ya gue sangat kecewa ya. Mendingan dilimpahin ke Mabes Polri yang berani untuk mengungkap semuanya gitu. Kalau misalkan gue beranggapan seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman juga boleh beranggapan untuk hal ini ya seperti apa gitu. Untuk Anja sendiri juga setuju sama gue bahwasanya memang jauh di dalam lubuk hati dari Pak Purnawirawan ini masih masih melindungi gitu, melindungi dalam arti kata tidak mau sampai di PTDH juga gitu untuk rekan-rekannya yang terlibat gitu. Jadi menurut gue pribadi ya memang ini kan kita nggak bisa bawa perasaan ya teman-teman. Kalau misalkan Pak Purnawirawan masih bawa perasaan, masih ingin melindungi nama kepolisian gitu ya. Ya kalau kita sendiri tentunya sebagai netizen ingin keadilan seadil-adilnya buat kedua korban gitu. Kalau misalkan memang ini sesuai pasalnya untuk OOJ tersebut yang terlibat itu minimal banget berdasarkan undang-undang itu akan ditahan 5 tahun penjara teman-teman. Itu adalah berdasarkan undang-undang ya teman-teman untuk OOJ tersebut. Sedangkan kalau misalkan di sini hanya kesalahan prosedur aja gitu kan ya tentunya hanya dihukum berdasarkan apa yang mau Polri hukum gitu kan ya. Entah itu dipindahkan, entah itu diturunkan jabatan, kan seperti itu doang kayak gitu. Sedangkan kita berharapnya ini adalah untuk OOJ ini ada tindak pidana gitu. Kita tidak mau sesuai dengan kata-kata dari Pak Purnawirawan itu gitu kan. Walaupun mungkin beliau sudah mendapatkan ancaman, mendapatkan teror, tapi di sini di podcast Kang Heri itu beliau berusaha untuk melindungi nama kepolisian juga ya, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Purnawirawan, Kombes Pol Surawan, Pak Ibrahim Tompo tentunya sebagai pihak kepolisian ingin melindungi nama kepolisian itu sendiri. Namun kita belajar dari kasus Sambo semuanya sudah terungkap gitu kan ya, jangan sampai untuk kasus Subang ini tidak terungkap untuk OOJ-nya gitu kan, hanya karena Pak Purnawirawan atau Pak Edi mengungkapkan bahwasanya ini kemungkinan gitu ya, dia bilang kemungkinan memang kesalahan prosedur aja gitu kan ya. Karena di dalam pemanggilan ini juga berkaitan selain penemuan barang bukti gitu kan ya, untuk pembahasannya juga mengenai oknum yang melanggar polis lain tersebut gitu, untuk kesaksiannya seperti apa gitu. Kalau misalkan dari Pak Purnawirawan itu bilang hanya kesalahan prosedur gitu kan ya, maka ya tidak bisa dikuatkan nanti di persidangan mengenai OJ tersebut gitu. Oke. Semoga Pak Purnawirawan ini tidak hanya membawa perasaan ya teman-teman, takut rekan-rekannya di PTDH, tapi benar-benar kalau misalkan ingin mengungkap kasus ini jangan setengah-setengah gitu, benar-benar harus pol-polan gitu. Kalau memang harus dipecat, harus dihukum pidana, ya kita harus jujuran aja gitu, jangan seperti itu ya untuk ya Pak Purnawirawan. Kalau misalkan harus dihukum ya harus dihukum gitu. Kalau misalkan Bapak ingin memberikan kesaksian ya jangan tanggung-tanggung gitu, jangan misalkan setengah gitu, jangan 50% tapi harus 100% gitu. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman.